maka tidak usah dipermasalahkan mik. Yang masalah itu orang yang dengar azan tapi tak datang, itu baru masalah tu. Tak tahu juga lagi. Sedangkan banyak suara mik tak datang, apalagi tak ada mik. Maka maaf bapak, jangankan cerita, bermimpi saja kita tak boleh sekarang ni pak. Jadi kalau mimpi pak, mohon maaf jangan ceritakan. Oh kemudian ribut masalah ustaz bermimpi ketemu dengan Nabi Muhammad, itu urusan dia lah. Karena banyak ikhtilaf dan pendapat ulama mengatakan enggak mungkin orang bermimpi, itu urusan dia. Hari ini pak, jangankan kepada manusia, kepada Allah saja manusia tak takut. Ada kasus yang memalukan yang sekarang di Pekanbaru itu, orang menilap duit zakat. Wih, itu luar biasa. Sampai saya menengok di keluar berita nasional, mantan bendahara Bapeda Provinsi Riau memotong duit zakat dari 1,4 diambilnya 1,1, yang di store-nya cuma 300 juta. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin Bapak Ibu sedang jemaah subuh yang berbahagia, syukur alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah masih memberikan kita umur yang panjang, badan yang sehat, dianugerahkan kesempatan untuk kembali bersua di masjid yang kita cintai ini, dan mudah-mudahan tentunya seluruh amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beruraikan salam tercurahkan pada baginda alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan tentunya dengan senantiasa bersalawat kepada beliau, kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan syafaatnya. Hadirin Bapak Ibu sidang jemaah subuh yang berbahagia, hari ini kita berada di hari yang kedua di bulan Sa'ban 1443 Hijriah, yang insya Allah lebih kurang 28 hari ke depan maka Ramadan akan segera tiba. Tentunya apa yang harus kita persiapkan? Para ulama kita mengatakan yang pertama yang harus kita lakukan hari ini memperbanyak doa kita, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan umur yang panjang, kemudian nantinya bisa menikmati seluruh rangkaian aktivitas amal ibadah di bulan Ramadan. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah tajdidut taubah, memperbarui taubat kita kepada Allah, memperbanyak istighfar, bermohon ampun, karena sesungguhnya tidak ada di antara kita yang tidak berdosa. Maka di dalam hadis itu dikatakan kullu bani adama khata'un wa khairu khata'in at-tawabun. Setiap orang itu memiliki dosa, dan sebaik-baik orang berdosa mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang mesti kita lakukan adalah memperbanyak amal-amal soleh hari ini sebagai persiapan untuk menyambut Ramadan. Kalau kita lihat dan mengacu kepada apa yang dilakukan oleh Rasulullah kalau berada di bulan Sa'ban, maka beliau akan lebih banyak melakukan puasa-puasa, sampai dikatakan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, saya tidak pernah melihat Rasulullah lebih banyak berpuasa setelah bulan Ramadan kecuali berada di bulan Sya'ban. Bahkan boleh jadi Rasulullah itu kadang berpuasa dan kadang berbuka, dengan harapan mudah-mudahan begitu bulan Ramadan nanti kita tidak akan melakukan lagi sesuatu yang sifatnya latihan, karena sudah ada pra latihan tersebut. Kalau Bapak mungkin pernah olahraga, begitu sampai ke stadion langsung lari-lari, biasanya enggak lama Pak, setelah itu ada bagian tubuh kita yang sakit, biasanya perut, kalau tidak sebelah kiri sebelah kanan. Mengapa? Karena begitu dia nampak lapangan sepertinya begitu hebat, baru lari satu keliling langsung sakit. Tapi kalau sudah terbiasa larinya berminggu-minggu, setiap petang dia lari walaupun hanya 1-2 kali bundaran, tapi begitu dia nanti melakukan yang berikutnya dia akan mudah. Begitu juga dengan kehidupan kita. Kalau nanti baru Ramadan kita puasa, maka tubuh kita ini maka akan penyesuaiannya agak lama. Maka begitu datangnya bulan Sa'ban ini, maka mestinya kita sudah mempersiapkan seluruh kebaikan-kebaikan tersebut,
mulai ibadah puasa Ramadannya, atau mungkin memperbanyak amalan-amalan lain termasuk dengan pembacaan Al-Quran dan sebagainya. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, jangan heran kalau kita membaca riwayat-riwayat sahabat dulu, ada di antara mereka yang kadang-kadang satu hari itu bisa khatam Al-Quran 3 kali. Contohnya Utsman bin Affan, satu hari dia bisa khatam beberapa kali Al-Quran. Bayangkan, bisa menyelesaikan Al-Quran. Nah, dengan kita mengapa? Karena kadang-kadang kita Ramadan tidak mempersiapkan dari sekarang. Maka kalau kita lihat sahabat-sahabat itu, kalau berada di bulan Sa'ban dan di bulan Ramadan, mereka berhenti aktivitas dan mereka memulainya nanti ketika berada di bulan Syawal. Begitu datang mereka bulan Sa'ban, mereka meninggalkan aktivitas, mereka tidak lagi berdagang, mereka tidak lagi melakukan kebun mereka. Yang mereka lakukan hanya beribadah full untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itulah mereka orang-orang dahulu, berbeda dengan kita sekarang. Begitu masuk Ramadan baru berfikir kerajo apa yang dia dapat. Nah, ini masalahnya, Pak. Sehingga maaf, kapan selesainya khatam Al-Quran, Pak? Sahabat bisa menyelesaikan 30 juz, kita cuma menyelesaikan juz 30. Nah, itu beda tuh, Pak. Juz 30 dengan 30 juz berbeda. Maka itu yang terjadi. Maka subhanallah, kita latihan. Nah, yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya, apa yang harus kita persiapkan menjelang Ramadan adalah semangat dan motivasi. Sehingga semangat motivasi itu akan ada, karena sesungguhnya semangat itu akan memperpanjang apa yang harus kita lakukan. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah kita mempersiapkan ilmu. Maka pagi hari ini kita mengulang-ulang lagi tentang ibadah puasa. Mudah-mudahan nanti begitu masuk Ramadan kita tidak lagi bertanya bagaimana ini dan begitu, dengan harapan begitu kita masuk Ramadan seluruh ilmu berkenaan kaifiatis siyam sudah kita persiapkan. Nah, maka ibu yang berbahagia, berbicara tentang puasa, maka bahasa Arabnya disebut dengan asyam atau as-saum. Orang selalu menyebutnya dengan artinya al-imsak. Al-imsak itu artinya menahan. Tetapi secara istilahan, puasa itu adalah beribadah kepada Allah dengan menahan diri dari makan dan minum, dan yang seluruh membatalkannya dari terbitnya matahari hingga tenggelamnya. Artinya inilah ibadah puasa kita. Nah, kalau kita lihat mana dalilnya Pak Ustaz? Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Ada ungkapan ulama tafsir, setiap ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka biasanya diikuti dengan fi'il amr atau kata perintah. Maka ini sesuatu yang sangat menarik. Siapa yang diperintahkan oleh Allah? Hanya orang beriman, Pak. SK yang dikeluarkan, petunjuk yang akan diberikan hanya kepada orang-orang beriman. Karena banyak orang-orang muslim yang mungkin belum mendapatkan kesempatan ini, dan Allah memberikan itu kepada kita. Maka Allah katakan, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Berat puasa, berat. Buktinya berapa banyak orang yang tidak sanggup berpuasa. Karena berat itu, maka Allah katakan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa itu juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Siapa yang pernah menikmatinya? Maryam binti Imran. Siapa yang pernah melakukan puasa yang lebih berat? Nabi Daud. Sampai Rasulullah mengatakan afdalus siyam indallahi shaumud Daud. Sebaik-baik puasa di sisi Allah adalah puasanya Nabi Daud. Sehari berbuka, sehari berpuasa, dan itu dilakukan oleh Nabi Daud sepanjang masa. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Nabi Daud, tetapi bukan Pak Daud. Pak Daud mungkin beda. Nabi Daud. Nah, kemudian ada ayat Al-Quran, faman syahida, apa dikatakan, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Ini surah Al-Baqarah ayat 185. Itu dikatakan, barang siapa di antara kamu hadir di sebuah negeri di bulan itu, maka hendaklah mereka berpuasa. Ini juga. Kemudian ada sunnah. Ada hadis mengatakan bunyal islamu ala khamsin, Islam itu terdiri 5 perkara. Ada syahadat, ada solat, ada puasa, ada haji, kemudian ada zakat. Syahadat menjadi pokok utama. Solat akan menopang daripada kalimat syahadat.
puasa akan mendukungnya, kemudian haji tentunya man istata'a bagi mereka yang mampu, dan zakat bagi mereka yang sampai haul dan nisab hartanya. Subhanallah. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, ada juga dalam konteks ijma, sampai hari ini tidak ada ikhtilaf di kalangan ulama. Seluruh ulama mengatakan bahawa yang namanya puasa itu bulan Ramadan menjadi wajib. Nah, kemudian secara akal dia akan memberikan yang terbaik, bentuk syukur kita, Pak. 11 bulan Allah memberikan kita, menyuruh kita makan dan nikmatinya, tapi datang bulan Ramadan untuk mencarger kembali, memberikan semangat kesehatan kembali, kemudian Allah menyuruh kita berpuasa, dan itu pun tidak sepanjang hari, sepanjang malam, hanya ketika matahari terbit sampai nanti tenggelam. Sejarah puasa itu ada 3 tahap yang kita lihat. Pertama, ketika Nabi Muhammad lahir, kemudian dia sudah melihat orang-orang kafir Quraisy berpuasa, dan puasa itu dilakukan oleh orang kafir Quraisy setiap tanggal 10 Muharram yang disebut dengan puasa Asyura. Begitu Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, ia juga menemukan orang-orang Yahudi berpuasa, dan ketika itu sempat dialog dan komunikasi, sehingga Nabi Muhammad mengatakan, mengapa kalian berpuasa? Maka mereka mengatakan, ya Rasulullah, ini adalah puasa yang pernah dilakukan, sembari mereka katakan, hadza yaumun azim wa huwa yaumun najallahu fihi Musa. Ini adalah hari yang sangat spesial, di mana Allah menyelamatkan Musa, kemudian menenggelamkan Firaun, dan bentuk itu Musa bersyukur dengan melaksanakan ibadah puasa. Apa kata Rasulullah? Kalau begitu kami lebih berhak atas Musa daripada kalian. Maka pada saat itu apa yang terjadi? Rasulullah mewajibkan puasa itu kepada kaum muslimin sampai nanti datang perintah puasa pada tahun kedua Hijriah. Datang tahun kedua Hijriah, sebagaimana surat yang kita bacakan tadi, surah Al-Baqarah ayat 185, paman syahida minkum syahra. Tapi puasa yang pertama itu berat, Pak. Ada pendapat sahih mengatakan, di mana beratnya? Karena apabila orang tidur, maka mereka wajib berpuasa sampai matahari terbit. Maka dulu ada sahabat namanya Qais bin Sirmah. Qais bin Sirmah ini orangnya pekerja keras. Begitu dia pulang ke rumahnya dalam keadaan capek, lelah, haus, lapar dan dahaga, tapi makanan tidak ada. Begitu tidak ada makanan, maka Qais menyuruh istrinya untuk mencari makanan. Tapi karena istrinya pergi lambat pulang, maka Qais ketika itu tidur. Ketika tidurnya, maka dia mesti berpuasa sampai besok. Karena saking beratnya puasa masa itu, maka apa yang terjadi? Qais bin Sirmah pingsan 2 hari berpuasa. Sampailah cerita itu kepada Rasulullah. Orang bertanya, bagaimana ini ya Rasulullah? Maka ketika itulah Allah menurunkan surah Al-Baqarah ayat 187. Orang menyebutnya asbabun nuzulnya, Pak. Apa dikatakan di akhir ayat itu? Qulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad. Makanlah, minumlah kalian hingga jelas bagi kalian mana benang putih dan benang merah. Nah, itulah yang kita hadapi hari ini. Lumayanlah, Pak, kalau kita sekarang kan puasanya enak. Kalau hari ini mungkin jam 5 lewat 7 menit sampai nanti jam 6 lewat 30 menit lah. Pokoknya kisaran kita cuma 13 jam. Nggak sampai lah 13 jam, lebih kurang 13 jam. Karena ada beberapa negara di kawasan Atlantik sana, mereka yang kadang-kadang siangnya lebih lama. Di Amerika Serikat ada beberapa negara bagian yang memang puasanya lebih lama, walaupun ada di beberapa negara yang siangnya lebih sedikit. Maka nanti kalau mengacu kepada ayat itu, mestinya puasa itu mengacu kepada daerah tempatan. Contoh, maaf, kalau Bapak naik pesawat dari Pekanbaru, dari Jakarta lah, pergi ke umroh, tahu-tahu kan jarak kita lebih awal 4 jam, Pak. Begitu datang 4 jam, tahu-tahu ke sana tentunya bertambah 4 jam karena kita menyongsong waktu yang lebih lama. Lantas kita ikut puasa mana, Pak Ustaz? Ya ikut puasa sana lah. Mengapa di sana? Karena di sana mataharinya lambat tenggelam. Masa ketika itu kita ikut di sana.
Maka ada nanti pendapat ulama mengatakan makin tinggi tempat tinggal orang maka berbukanya makin lama, karena di situ mataharinya makin lama dia tenggelam. Maka selalu dikatakan orang yang tinggal di hotel lantai 17 lebih lama berbukanya ketimbang orang berada di lantai 1. Tapi begitu berbuka turunnya Pak Ustaz, begitu sahur naik, itu lain pula. Nah, tapi maka ulama katakan, tetapi kita ikut. Atau sebaliknya, orang Arab pulang haji begitu datang ke Indonesia lebih awal, bagaimana dia ngikut yang ada di sini, Pak. Itulah kondisinya, karena mengacu kepada ayat tadi, berpuasa itu dari terbitnya matahari hingga tenggelamnya, tanpa disebutkan tempat. Jadi di mana kita tinggal, maka disitulah kita akan mengikuti bagaimana matahari itu tenggelam. Kalau bahasa Jermannya itu Pak, di ma bumi dipijak, di situ babukonyo. Bapak Ibu yang berbahagia, apa rukun puasa? Rukun puasa cuma satu, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbitnya matahari hingga tenggelam. Tadi ayat Al-Qur'annya surah Al-Baqarah 157. Syarat puasa itu cuma dua. Ada syarat wajib dan ada syarat sah puasa. Syarat wajibnya apa? Islam. Jadi yang tak Islam tak puasa Pak Ustaz, itu urusannya tak pula diurus. Banyak yang diurus, yang dengan Islamnya banyak tak puasa. Nah, sama dengan urusan mik. Saya risau juga sebetulnya urusan mik. Tak ingin apa dia katakan, tak usah mik itu kuat-kuat. Masalahnya bukan mik itu yang saya risau, orang yang mendengarkan azan tapi tak mau ke masjid, itu yang saya risau Pak. Subhanallah. Mik itu ada namanya power amplifier kata orang, PA nya istilah orang studio Pak. Dia itu ditentukan oleh tingginya toanya. Walaupun dia cuma 1000 watt, tetapi kalau toanya tinggi maka dia makin kuat. Itu hukum alam. Maka radio itu kalau dibuat selalu Pak, menaranya tinggi, bukan pemancarnya yang dikuat tetapi menaranya ditinggikan. Kalau tinggi menaranya maka dia akan cepat tersebar. Begitu juga mic. Jadi tidak bisa mic itu diukur dari bawah, dari suara di bawah Pak. Sama dengan televisi. Maka televisi itu di mana tower diletakkan, kalau tidak dikulim di sini di Danau Buatan. Mengapa? Karena itu tempat yang tinggi Pak. Kebanyakan televisi itu kan dibuatnya di kulim Pak. Mengapa? Karena di sana tempat yang paling tinggi. Makin tempat tinggi, maka subhanallah, maka tidak usah dipermasalahkan mik. Yang masalah itu orang yang dengar azan tapi tak datang, itu baru masalah tu Pak. Tak tahu juga lagi. Sedangkan banyak suara mik tak datang, apalagi tak ada mik. Nah subhanallah. Yang kedua, balik itu artinya cukup umurnya. Ditandai laki-laki bermimpi, kalau perempuan haid. Tapi kalau anak itu sudah 15 tahun, karena kadang-kadang ada yang berbeda Pak. Anak-anak usia 15 tahun tak bermimpi, atau perempuan juga belum bermimpi ketika usia 15 tahun, maka dalam pandangan Imam Syafi'i orang itu sudah dianggap balik. Karena mungkin ada aspek-aspek tertentu yang menyebabkan mereka belum haid, belum juga bermimpi. Maka ketika usianya 15 tahun, maka orang itu sudah dianggap balik. Maka ada hadis mengatakan rafa'ul qalam anis salasah, diangkatnya pena, artinya catatan kebaikan dan keburukan itu diangkat atas 3 hal Pak. Yang pertama, anis syaghiri hatta yablugh, anak kecil sampai dia besar. Jadi anak kecil yang belum balik tadi tak berdosa Pak. Kalau dia melakukan kesalahan, siapa yang menanggungnya? Orang tuanya yang harus mendidiknya. Yang kedua dia katakan anin naim hatta yastaikid, orang yang tidur sampai dia terbangun. Orang tidur itu tak berdosa Pak. Maka kalau ada orang tidur di masjid, jangan disalahkan, karena dia tidak salah. Yang salah itu mengapa dia tidur di masjid, itu cuma salahnya Pak. Kadang-kadang masjid tak boleh tempat tidur. Mungkin nanti dibuatkan tempat ini tempat tidur orang yang mau ke masjid. Tapi maaf, enak pula Pak. Di masjid itu kalaupun dibuat tempat tidurnya di ruangan tu tak mau ngantuk. Yang ngantuk tu di dalam masjid ini. Apalagi nengok ustaz ceramah lama, alah ngantuk tu. Karena memang bukan apa tu. Ada beberapa masjid, Bapak lihat di Pasar Mambo, belakang mall itu ada masjid namanya Nurul Iman.
Itu pengurusnya memang membuat tempat untuk orang tidur, Pak. Karena maaf, dia di pasar banyak orang, kadang-kadang ada kawan-kawan tablik saya tengok, dibuatnya memang sebuah ruangan kelas yang memang untuk tidur. Jadi siapa saja boleh tidur di situ. Tapi katanya tak mau ngantuk dah Pak Ustaz. Tapi masuk dalam masjid ngantuk. Karena aurah dalam masjid itu nikmat mungkin, Pak. Apalagi tadi kalau ada ustaz tu ceramah lama langsung ngantuk dia, Pak Saudara. Karena auratnya rasa diina bobok kan. Maka dikatakan an-naim hatta yastaikid. Orang yang tidak berdosa adalah orang tertidur sampai dia terbangun. Enggak solat dia enggak dosa, tapi nanti begitu dia bangun dia mesti melakukan solat yang dia tinggalkan tersebut. Maka maaf kalau ada orang bermimpi, jangan disalahkan mimpinya, Pak. Tidak ada salah orang bermimpi. Bapak masih ingat Ustadz Babe Hekal dilaporkan ke polisi karena waktu itu Ustadz itu bermimpi. Hanya di Indonesia mimpi dilaporkan ke polisi, Pak. Mengapa? Karena Ustadz Babe, Ustadz Hekal mengatakan saya bermimpi dengan Nabi. Kemudian orang mengatakan kami tak yakin dengan mimpinya, dilaporkannya itu, Pak. Bayangkan. Maka maaf Bapak jangankan cerita, bermimpi saja kita tidak boleh sekarang nih, Pak. Jadi kalau mimpi Pak mohon maaf jangan ceritakan. Oh kemudian ribut masalah ustaz bermimpi ketemu dengan Nabi Muhammad, itu urusan dialah. Karena banyak ikhtilaf dan pendapat ulama mengatakan enggak mungkin orang bermimpi, itu urusan dia. Tetapi mana mungkin kita bisa membenarkan dan menyalahkan orang bermimpi, sedangkan orang melakukan kesalahan saja dalam tidur, Pak, dia tidak berdosa. Maaf, dalam keadaan tidur dia mencuri, itu tidak berdosa. Maka dulu ada heran, ibu itu minta cerai kepada suaminya. Mengapa ibu minta cerai? Karena dalam mimpi Pak Ustaz dia menyebut wanita lain. Lah apa hubungannya? Kan dia tidur. Kecuali kalau nampak ya alasannya mimpi, kemudian mimpi itu yang minta dia, insya Allah. Maka orang bermimpi, orang tidur itu tidak berdosa. Yang ketiga yang dikatakan siapa orang yang tidak berdosa? Orang gila hatta yashfi, orang yang majnun, orang yang gila sampai dia waras. Maka maaf, orang nanti orang gila itu tidak puasa tidak masalah. Jadi maaf kalau nanti Bapak jalan-jalan kemudian ada orang tak puasa, Bapak jangan marah dulu, bisa jadi dia dalam keadaan gila. Jangan marah-marah, mungkin dia gila itu aja. Jangan ribut. Tapi gini pula Pak Ustaz, asal Ramadan gilonya 2 hari menjelang bagian THR tahu dia, itu yang masalah tu, Pak. Mana THR bagian dan dah tahu pula dia ke masjid minta zakat kan. Nah itu mungkin kondisinya juga. Maka subhanallah. Nah maka yang wajib tadi orang berakal, kemudian orang mampu, artinya dia tidak dalam keadaan sakit. Tapi nanti tidak seluruh sakit itu boleh membatalkan puasa. Kemudian musafir juga demikian, karena ada ayat Al-Quran mengatakan wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Barang siapa di antara kalian sakit atau dalam perjalanan, tidak seluruh perjalanan itu yang memperbolehkan kita membatalkan puasa. Maka ulama katakan yang boleh perjalanan yang memungkinkan kita berat untuk menikmatinya. Apalagi kalau dulu dari sini ke Dumai berapa ratus kilo itu, kemudian jalan tol, Bapak cuma penumpang nak bawa buka pula, sedangkan supir aja puasa. Apa kata penumpang ni, ditengoknya ni dah berapa kilo ni Pak supir, rupanya memang niatnya. Maka subhanallah. Nah yang berikutnya apa syarat puasa Islam? Yang kedua apa? Terbebas dari haid dan nifas. Maka ada hadis mengatakan alaisa iza khadat lam tusalli wa lam tasum. Bukanlah seorang wanita bila dia sedang haid maka dia tidak solat dan tidak berpuasa. Maka Rasulullah satu ketika datang ke kumpulan emak-emak, kemudian di antara mereka menikmati makanan, kemudian Rasulullah bertanya apa yang kalian lakukan? Ya Rasulullah, maaf kami tidak berpuasa karena kami dalam keadaan haid. Maka kata Rasulullah, nanti qada puasa kalian. Begitu Rasulullah pergi, apa kata Ummul Mukminin? Kami disuruh oleh Rasulullah mengqada puasa, tapi tidak disuruh mengqada solat. Disitulah ada ulama mengatakan tidak ada qada solat. Yang berikutnya, yang sah puasanya tamyiz.
Tamyiz itu anak kecil yang belum balik tapi bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Karena ada anak-anak itu usia 5 tahun dia sudah pandai, bacaan solatnya bagus. Ada anak yang usia 16 tahun tapi dia sudah bisa solat dengan kita, enggak ribut-ribut. Itu yang boleh dibawa. Kemudian ada anak-anak yang dia baru 7 tahun tapi nanti sudah berpuasa. Sah tak puasanya? Dalam hukum syariat puasanya sah. Tapi kan dia belum balik. Rafa'ul qalam tadi, terangkat penanya sampai dia balik. Lantas kalau begitu dia melakukan kebaikan, kemana pergi pahalanya? Pahalanya akan didapatkan oleh orang tuanya. Tapi ini bukan dibuat diakal-akali. Kalau begitu nak wa angajo yang puasa pahalanya untuk ayah, tak mau ke situ dah. Ini enggak mau ke situ. Jangan pula nanti anaknya disuruh solat tapi orang tuanya tak datang. Ini yang kadang-kadang ni Pak. Ada orang tua disuruh anaknya pergi nak solat ke masjid, ayah cukup di rumah. Itu membuat ribut tengah masjid itu. Karena ayahnya tak ada Pak. Harusnya anak-anak seperti itu dibawa. Kemudian selain anak tamyiz berakal sebagaimana yang tidak kalah pentingnya niat. Tidak sah ibadah itu tanpa niat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in manawah. Segala sesuatu ditentukan oleh niatnya dan orang mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang menjadi niatnya. Nah, subhanallah, niat itu memang berbeda. Ada niat puasa sunnah, ada niat puasa wajib. Niat puasa sunnah boleh dilakukan ketika fajar telah terbit. Artinya begitu pagi selesai solat subuh tengok nasi tak ada, boleh puasa, boleh. Itu yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza dakhala alayya faqala hal indakum ta'am. Aisyah kalau dia datang ke rumahku, kata Aisyah, Rasulullah bertanya, apakah kamu punya makanan? Fa idza qulna, dan apabila kami mengatakan la, enggak ada ya Rasulullah, maka Rasulullah mengatakan inni shaim, maka saya berpuasa. Itu menunjukkan puasa sunnah boleh kita meniatkannya walaupun matahari sudah terbit. Begitulah hebatnya Rasulullah. Datang ke rumah istrinya, ditengoknya makanan tak ada, dengan diet langsung dia berpuasa. Tapi begitu orang solat puasa wajib, maka berbeda hukumnya. Man lam yusabbitus siyamu qabla al-fajr fala siyamalah. Barang siapa yang mereka tidak berniat sebelum fajar, maka tidak ada puasa baginya. Maka niatnya saja berbeda. Puasa Ramadan ataupun puasa wajib, maka dia niatnya sebelum fajar. Mau dikuatkan silahkan, mau dikatakan nawaitu shauma ghadin welcome, mau dalam hati silahkan. Bahkan ada ulama yang paling ringan mengatakan kalau sudah makan sahur maka itu sudah termasuk menjadi niat. Puasa itu ada 4: puasa wajib, puasa sunnah, makruh, kemudian puasa haram. Mana puasa wajib Pak Ustaz? Puasa wajib itu puasa Ramadan, qada, nazar, kafarat. Yang Ramadan itu yang kita lakukan. Yang qada, kalau ada hal-hal yang berkenaan dengan puasa yang belum tertunaikan, apakah bapak sakit atau ibu dalam musafir, maka maaf, kita berharap mulai hari ini dilunasi agar nanti begitu datang Ramadan hutang kita tak ada. Biasanya kalau orang sudah banyak hutangnya Pak, itu payah untuk membayar, sama dengan hutang dunia. Tapi kalau hutangnya itu cepat dibayar, orang mau ngasih kita hutang terus Pak. Nah, yang ketiga itu apa? Nazar. Nazar itu termasuk puasa wajib. Yang berikutnya adalah kafarat. Kafarat itu puasa yang dilakukan karena melakukan sebuah kesalahan. Nah, kemudian ada puasa sunnah. Apa puasa sunnah? Senin Kamis, ada Ayyamul Bid, kemudian ada juga puasa Nabi Daud, Asyura dan sebagainya. Nah, itu juga puasa sunnah. Ada puasa makruh kalau bapak ibu hanya puasanya pada hari Jumat saja, atau puasanya hanya pada hari Sabtu saja. Nah, subhanallah. Atau yang musyak.
Yaumus Syak itu hari yang diragukan, Pak, karena kemungkinan perbedaan tahun ini akan terjadi di awal Ramadan antara hisab dengan ru'yat. Hisab itu mengatakan tanggal 2, kemungkinan ru'yat menunggu melihat bulan, kemungkinan nanti terjadi pada hari yang ketiga. Jadi akan ada kemungkinan 2, tapi mudah-mudahan tidak. Harapan kita ada yang tanggal 2 dan ada yang tanggal 3. Tidak usah dipermasalahkan, yang masalah itu yang tidak puasa aja. Nah, yang ketiga ada namakan puasa haram. Puasa haram itu Id. Id itu Idul Fitri, Idul Adha sama hari Tasyrik. Nah, ketika berkenaan dengan puasa tadi, orang yang puasa nazar, orang puasa qadha, orang puasa Ramadan itu nggak boleh membatalkan karena niatnya puasa wajib. Yang boleh membatalkan cuma 2, sakit atau dia musafir. Beda dengan puasa sunnah. Kalau bapak puasa sunnah, maka maaf, diundang oleh orang makan, diundang Pak Edward, Pak Ustadz, nanti ke rumah saya ingin syukuran ulang tahun yang sekian, tiap hari aja ulang tahun. Subhanallah, karena kita puasa sunnah, afdal, Pak. Bapak dapat 2 pahalanya, 1 pahala puasa, yang kedua pahala menghargai alul bait. Tapi kalau bapak puasa wajib, bilang sama tuan rumahnya, maaf saya puasa, tapi saya tidak puasa sunnah, saya puasa wajib, saya nggak bisa membatalkannya, mohon maaf. Tapi kalau bapak berkenan untuk membungkus, di rumah ada 5 orang, biar dibungkus yang banyak-banyak. Kata yang tuan rumah, aku banyak-banyak yang dimintanya kau. Nah, subhanallah. Nah, itulah perbedaannya, Pak. Kalau puasa sunnah silakan. Nah, subhanallah. Karena maka dari awal itu sudah terpatri. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, nah puasa yang makruh tadi termasuk salah satunya adalah puasa orang rumah kita atau istri tanpa seizin suami, padahal suaminya ada di rumah. Berbeda kalau dia ke Mandah, ya Pak. Kalau dia pergi Mandah ada apa, tapi kalau dia di rumah tinggal ibu izin, Mas, mohon maaf saya besok pagi puasa qadha, untuk itu mohon pengertiannya, saya nggak sediakan Mas makan pagi makan siang. Nah, cari sendirilah. Mak parah aku kata lagi, ini sering-sering puasa ndak iya nampak adanya. Nah, subhanallah tinggal. Kemudian apa hikmah puasa? Hikmah puasa yang terbesar adalah menjadikan kita orang bertakwa. Takwa itu adalah salah satu di antara 3 orang yang dicintai oleh Allah, Pak. Dalam hadis itu dikatakan, innallaha yuhibbut taqiyyu ghaniyyu khafiyyu. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Apa kata Ali bin Abi Thalib syarat ciri orang bertakwa? 1, dia takut kepada Allah. Takut kepada makhluk dia akan lari, takut kepada Allah dia makin dekat. Kalau ada rasa takut, maka maaf, dia tidak akan pernah melakukan apapun yang bertentangan dengan perintah Allah. Maka subhanallah, hari ini Pak, jangankan kepada manusia, kepada Allah saja manusia tak takut. Ada kasus yang memalukan yang sekarang di Pekanbaru itu, orang menilap duit zakat. Wih, itu luar biasa. Sampai saya menengok di keluar berita nasional, mantan bendahara Bapeda Provinsi Riau memotong duit zakat dari 1,4 diambilnya 1,1, yang di store-nya cuma 300 juta. 1,1 miliar masuk membelikan mobil Camry. Sekarang dikasih kesempatan, syukur saja Pak, pemerintah provinsi masih dikasihnya waktu beberapa hari untuk membayarnya, disuruh menjual aset. Dewan mengatakan ini masukkan ke dalam ranah hukum, miskinkan dia. 1,1 miliar, Masya Allah, dibelikan salah lawak undi. Itu banyak tuh. 1,1 Pak, duit zakat. Karena memang di tempat kita kan ada 2, kalau secara struktural yang dia vertikal Pak, ada namanya Basnas pusat, provinsi itu yang di Jalan Sudirman. Kemudian ada yang di kota, ada Basnas kota. Itu yang vertikal, dia bukan bagian pemerintah tetapi dia menginduk ke sana. Sama dengan BNN itu Pak, dia nggak nyambung ke provinsi tapi dia vertikalnya ke pusat. Tapi secara kinerja mereka memiliki linear untuk itu.
Maka subhanallah, biasanya Basnas ini memang lebih banyak mengelola zakat dari pemerintah. Berbeda ketika Bapak ada rumah zakat, apalagi itu, ada lazismu, ada lagi yang rumor, itu yang dikelolanya luar biasa Pak. Dan saya memang sering mendengarkan di Provinsi Riau, khususnya Kota Pekanbaru, tingkat masyarakat berzakat dan bersedekah itu luar biasa, luar biasa. Dan itu sebuah kesyukuran. Maka kalau dikelola Pak, luar biasa, harta zakat kita, wakaf kita itu luar biasa Pak. Akan ada yang mengatakan, kalau saya pernah membaca, wakaf tanah kita saja hampir 4.000 km persegi Pak, lebih besar daripada Singapura. Tapi maaf, kalau dibandingkan dengan Singapura, harta kekayaan zakat lebih banyak Singapura daripada Indonesia. Bayangkan Pak, Singapura itu berapa orang penduduk agama muslimnya? Cuma 250 juta Pak, nggak bertambah, nggak berkurang, tambahnya seketek Pak. Tapi mengapa ada program yang pernah ketika kita survei ke sana, orang-orang studi MUI di Singapura itu, setiap orang muslim wajib sedekah, sama kita sunnah. Di situ dibuatnya peraturan, diwajibkan setiap orang mereka bersedekah setiap Jumat itu cuma $1 Singapura, tapi itu wajib karena saking banyaknya, banyak dia Pak. Nah, kita yang paling bisa diorkoordinir mana? Zakat pegawai. Itu berdasarkan perda. Kebetulan di Riau itu ada perda zakat yang dulu pernah dibuat semasa Pak Wan apa namanya? Pak Wan dulu, Pak Wan apa namanya? Wan Abu Bakar. Pak Wan Abu Bakar yang sempat menikmati gubernur sebentar, kan sebentar, peralihan antara Pak Rusli dengan apa sebentar itu. Maka ada Pak, tapi ditilap, Masya Allah. Kok begitu? Mengapa? Kok bisa Pak Ustaz? Masalahnya tidak merasa diawasi oleh Allah. Itu aja Bapak. Dia hilang Pak, dia tidak merasa. Maka orang bertakwa itu dia merasa diawasi oleh Allah. Kata Ali bin Abi Thalib, yang kedua, apa ciri orang bertakwa? Qanaah. Qanaahnya bukan qanaah fasib, tapi qanaah aktif. Dia bekerja. Setelah dia bekerja, baru dia yakin bahwa itu adalah seluruhnya pemberian Allah. Kita ini tugas kita ikhtiar Pak, tapi hasilnya belum tentu sama. Kita tanam, tapi hasilnya di tanah amparan yang sama dengan bibit yang sama, hasilnya berbeda. Saya dulu pernah nanam jeruk Pak, di kebun ada tanah agak sedikit. Kata yang jual jeruk itu, Pak, ini bibit jeruk manis, buahnya besar, batangnya pendek, ini bibit unggul. Begitu ditanam, asam buahnya Pak. Ini yang salah jeruknya atau tukang jualnya? Padahal saya pesannya jeruk nih, jeruk manis. Kemudian di belakang rumah sekarang ada pula jeruk yang namanya jeruk nipis Pak. Alhamdulillah sekarang tidak ada satupun jeruk asam yang manis Pak. Itulah hebat Pak. Saya kata, ini betul lah yang jual ini. Tidak ada satupun. Jangankan orang Pak, musangnya tidak pernah mau ngambil Pak. Nah subhanallah. Artinya siapa yang menentukan? Tugas kita kan ikhtiar. Ada pula jamaah itu membuat eksperimen. Pak Ustaz, tolong dia gia pupuknya gula. La ilaha illallah. Daripada gula saya beli, bagus saya beli jeruk lagi. Jeruk itu 9.000 dapat sekilo di pasar tuh. Daripada saya serakkan gula, kan mubazir Pak. Enggak ada rumus yang mengatakan gula bisa dijadikan pupuk. Sama dengan nanti orang sawit, supaya minyak sawitnya banyak, dipupuknya dengan minyak sawit. Bagus lah minyak goreng itu jelek. Subhanallah, qanaahnya qanaah aktif. Kita kerja, kita ikhtiar, kemudian apa hasilnya baru kita serahkan kepada Allah. Nah subhanallah. Kemudian apa? Dia membaca Al-Quran. Kemudian apa orang bertakwa? Dia ingat akan kematian. Subhanallah. Maka bulan puasa itu mengantarkan kita, kalau orang ingat mati, subhanallah, hidupnya akan berjalan dengan mulus. Maka dulu Nabi pernah ditanya, ya Rasulullah, siapa orang yang paling baik? Kata Rasulullah, anfa'un nas. Orang yang paling baik adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Manil aqyas, siapa orang yang paling pintar ya Rasulullah? Ketika itu Rasulullah mengatakan, orang yang paling pintar adalah orang yang paling banyak mengingat kematian. Subhanallah. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, inilah yang akan mengantarkan kita.
Kemudian apa yang dicintai oleh Allah tadi? Al-khafiyu, al-ghaniyu, orang kaya, tapi kaya bukan kaya harta, tapi kaya hati. Tapi kalau bisa dapatnya kaya harta sekaligus kaya hati. Biar yang penting hati lapang, biar harta banyak, tidak masalah Pak. Yang saya takut cuma sudah hati sempit, harta tak ada pula, sempurna penderitaannya. Yang berikutnya siapa orang yang dicintai Allah? Al-khafiyu. Khafiyu itu orang yang selalu menyembunyikan kebaikan, tapi tidak seluruh kebaikan yang bisa disembunyikan. Pak, mengapa tidak pergi sholat jamaah? Karena takut riya Pak Ustaz. Itu payah tu Pak. Itu tak masuk itu. Zakat tak boleh disembunyikan Pak. Bapak zakat, Pak saya zakat. Mengapa tidak disembunyikan? Biar tidak salah sangka orang itu bapak tu kayunya tapi tidak pernah zakat. Maka zakat harta itu Pak harus ditunjukkan agar orang mengatakan, oh bapak itu berzakat, agar orang tidak salah sangka. Tapi kalau salat malam bapak tidak perlu publikasikan di WA. Begitu bangun tengah malam ditulisnya WA, alangkah nikmatnya salat tahajudku malam indah, tenang hatiku. Ngapa pula ditulis? Untuk apa ditulis? Nah subhanallah, kadang-kadang kan zaman sekarang aneh Pak, dikirimnya apa namanya itu, gambar-gambar itu, bangun salat tahajud, ada sisi tergantung kita nilai. Masya Allah. Juga ada orang sekarang bersedekah Pak, yang di influencer itu, selegram itu, yang mereka yang banyak itu Baim Wong, kalau ketemu orang dikasih sepeda motor. Ada lagi anak muda yang suka apa namanya, suka makan, kalau orang jual kerupuk satu gerobak pun dibelinya. Ada lagi anak-anak muda itu yang apa, yang menawar, ini berapa satu Bu? 5.000. Bagaimana kalau kami beli 500.000? Itu kan bagus juga tuh. Terlepaslah apa niatnya, agar dia mungkin banyak orang viewernya, terserahlah. Tapi kalau itu ikhlas kan luar biasa Pak, luar biasa. Nah yang berikutnya puasa, apa hikmahnya? Meninggalkan sesuatu yang haram. Maka maaf, nanti begitu datang Ramadan, insya Allah banyak tempat-tempat itu yang tertutup dengan begitu sistematis. Rumah makan ditutup, walaupun pemerintah nanti akan memberikan izin. Biasanya rumah makan yang izin itu memang sarana untuk mereka yang non muslim. Yang saya risau orang Islam ikut pula membukanya, itu yang masalah. Tapi kalau ada ruko tertulis di situ, rumah makan ini hanya untuk non muslim, yang masuk itu Pak muslimnya masuk, itu yang masalah. Di Riau tuh jalan Riau banyak, padahal itu bagus. Saya nggak ditutup. Kalau ditutup kasihan juga mereka, karena tidak seluruh kita berpuasa. Bisa jadi ada orang yang musafir, atau mungkin banyak juga di antara orang Pekanbaru ini orang-orang yang non muslim. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, inilah hikmah puasa yang masih begitu banyak yang bisa kita nikmati. Termasuk nanti bulan Ramadan itu, bahwa orang-orang itu timbul rasa kasih sayang. Apa kita lihat? Coba lihat. Datang Ramadan itu Pak luar biasa. Infak kita banyak, orang-orang meminta-minta pun banyak, dan ini adalah kesempatan untuk kita berbagi. Walaupun maaf, saya lebih sarankan kalau Bapak punya harta, kalau nak membagi fakir miskin, lebih cenderung kepada orang yang ada keliling kita. Bapak lihat kemarin video orang yang jalan ngesot yang di Pasar Rumbai itu, dia sering kadang-kadang lewat depan rumah kami itu Pak. Sudah ditangkap kemarin, nampak lagi depan rumah. Loh bilo, lebih. Padahal kita kan dah tahu Pak. Yang saya risaukan, dia jalan ngesot itu di tengah panas. Itu ilaha illallah. Tapi kan ketika ditanya, mengapa kamu? Saya disuruh Pak, harus tor tiap hari 200.000. Masya Allah. Koordinatornya. Maka nampaklah sama kita. Termasuk maaf, kadang-kadang tingkat keprihatinan orang yang bawa keranjang-keranjang tuh Pak, yang ada keranjang-keranjang jalan-jalan, biasanya diturunkan di dekat highway, diturunkan, datang satu mobil, turun, dibagi-baginya, dibuatnya SOP pakai Google Map dia, kamu ke sana, kamu ke sana, kamu ke sana, nanti ketemunya di sana. Jalan semuanya. Dari mana? Itu bisa dilihat dengan kasat mata gitu. Jadi ada orang yang ngantarkannya, nanti ada pula orang yang menjemputnya. Maaf, lebih afdal kalau Bapak pernah lihat, orang yang tidak melihat tapi jualan kerupuk.
Maaf kalau di Leton 4 itu tegak dia satu Pak, di tengah panas. Tapi dia tidak minta duit Pak, dia cuma jualan kerupuk. Kalau orang kasih duit, alhamdulillah. Orang nipu, dia tak tahu Pak. Tapi memang dia berikhtiar, ada usahanya, walaupun hanya jualan kerupuk yang dia juga tidak nampak orang, ketimbang orang sehat yang mereka insyaallah meminta-minta. Mudah-mudahan kita mempersiapkan diri kita dengan puasa, dan mudah-mudahan Ramadan nanti akan lebih banyak menikmatinya. InsyaAllah akan kita lanjutkan 2 pekan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.